Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Alhamdulillah, sampai kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat, sehingga kemudian kita bisa bermuajahah insyaallah dalam rangka thalabul ilmi, yang mana kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah satu kewajiban bagi seorang muslim dan juga seorang muslimah. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, dan tentunya di antara persiapan yang harus kemudian kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan yaitu tentang ilmu. Di antaranya adalah ilmu bagaimana kemudian hukum-hukum fikih di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini tentunya adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap kepala untuk kemudian menjalankan ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kemudian kalian bertakwa. Jadi dari ayat ini dan juga kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bunyan Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi di antara kemudian rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah puasa Ramadan. Kemudian tentang puasa Ramadan, tentunya ada rukun-rukunnya, yang mana kemudian ketika rukun ini ditinggalkan bisa membatalkan puasa Ramadan tersebut. Namun sebelumnya ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan yang pertama untuk seorang muslim. Jadi kalau misalnya untuk orang yang agamanya bukan Islam atau non muslim, maka tentunya puasa Ramadan tidak diwajibkan kepada mereka. Jadi puasa Ramadan diwajibkan pertama kepada seorang muslim, kemudian yang kedua adalah mukallaf, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban untuk puasa Ramadan, seperti orang yang berakal dan juga orang yang baligh. Adapun anak kecil kemudian atau orang gila yang tidak berakal, maka tentunya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan bagi orang yang qadir, orang yang mampu untuk melakukan puasa tentunya. Karena ada orang yang berakal atau sudah baligh tapi kemudian tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Misalnya orang yang sudah tua, sudah uzur, dia disuruh berpuasa Ramadan kemudian tidak mampu, tidak kuat. Kalaupun disuruh mengganti di hari lain selain bulan Ramadan pun juga tidak mampu. Maka orang yang seperti ini tidak lagi wajib untuk berpuasa Ramadan. Maka kemudian orang yang seperti ini, orang tua yang kemudian tidak lagi sanggup melaksanakan puasa Ramadan, menggantinya dengan membayar fidyah. Sehingga orang yang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan pertama muslim, kemudian mukallaf atau berakal dan juga baligh. Kemudian yang ketiga orang yang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mukim, orang yang tidak dalam safar, tidak dalam perjalanan. Adapun orang yang sedang melakukan perjalanan, maka ada rukhsah, ada keringanan untuk boleh tidak melakukan puasa Ramadan gitu. Dan ini tentunya sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa safar yang dimaksud adalah safar yang cukup jauh, minimal ada yang mengatakan sekitar 80 km seperti itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita hanya keluar sebentar, tentu yang seperti ini tidak dihitung safar. Tapi kalau sudah sampai keluar kota, sebagian ulama kemudian mensyaratkan 80 km, maka yang seperti ini ada namanya keringanan, rukhsah, boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, namun nanti setelah bulan Ramadan dia hendaknya kemudian menggantinya di hari lain di selain bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, puasa Ramadan diwajibkan bagi orang yang sedang tidak ada halangan tentunya.
bagi wanita ada halangan namanya haid atau namanya nifas, maka yang seperti ini orang yang sedang haid atau nifas maka tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Dia kemudian tidak sholat dan tidak puasa Ramadan, sholatnya tidak perlu diganti, tapi puasa Ramadannya kemudian wajib diganti di hari lain ketika kemudian sudah suci, sudah terbebas dari haid atau nifas. Namun untuk para wanita perlu diperhatikan bahwa darah yang keluar, yaitu bagi wanita ada namanya darah haid, ada juga namanya darah nifas, dan ada juga namanya darah istihadah. Bahwa kalau misalnya darah haid yang keluar, wanita tidak puasa dan juga tidak sholat. Sholatnya tidak perlu diganti, puasanya diganti. Begitu juga dengan nifas. Kalau misalnya seorang wanita melahirkan, maka darah yang keluar bersama bayi maka dinamakan dengan darah nifas. Wanita yang kemudian sedang nifas tidak sholat dan tidak puasa, sholatnya tidak perlu diganti, namun puasanya harus diganti. Adapun wanita yang keluar darah istihadah, maka darah istihadah ini hanya dibersihkan saja, dibersihkan tapi tetap sholat dan tetap berpuasa, seperti itu. Sehingga perlu dibedakan darah yang keluar bagi seorang wanita apakah darah haid ataukah darah istihadah. Bagaimana membedakannya? Kalau di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa darah haid ini warnanya gelap, condong kehitam-hitaman, sedangkan darah istihadah ini merah. Kemudian darah haid ini lebih berbau. Kalau misalnya darah istihadah ini darah merah segar, tidak berbau, seperti itu. Dan kemudian darah haid ini lebih kental, adapun darah istihadah lebih cair, seperti itu. Sehingga kalau misalnya seorang wanita misalnya biasanya dalam sebulan dia haid selama 7 hari, tapi kok kemudian dalam bulan ini wanita itu haid sampai 10 hari, seperti itu. Tapi 7 hari pertama darahnya hitam, pekat, kemudian bau. Adapun 3 hari yang terakhir darahnya merah segar tidak bau, maka 7 hari yang pertama dia tidak sholat dan tidak puasa. Namun kemudian ketika darahnya merah segar dan tidak bau, maka kemudian pada saat itu dia mandi. Kemudian setiap kali keluar darah istihadah dia bersihkan, tapi dia tetap sholat dan tetap berpuasa, seperti itu. Sehingga ini perlu dibedakan antara darah haid dan darah istihadah. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Adapun banyak pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sudah keluar darah tapi bayinya belum keluar, seperti itu. Apakah sudah dihitung darah nifas atau belum? Adapun tentang definisi nifas tersebut, bahwa nifas adalah darah yang keluar bersama bayi. Jadi kalau misalnya dikembalikan dari definisi tersebut, maka darah yang keluar sebelum bayi keluar tidak dikategorikan darah nifas. Jadi kalau misalnya memang dia masih mampu untuk melakukan sholat, maka melakukan sholat. Kalau misalnya sampai bayinya belum keluar, kemudian dia masih belum melahirkan tapi sudah keluar darah, maka sholat semampu yang dia bisa lakukan, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Kalau misalnya yang keluar adalah darah istihadah, tetap berpuasa dan juga tetap sholat. Adapun yang keluar, jika yang keluar adalah darah haid atau darah nifas, maka tidak perlu tidak sholat dan tidak berpuasa Ramadan. Sholatnya tidak perlu diganti, namun puasa Ramadannya diganti di hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian tentang rukun-rukun puasa, rukun ini adalah yang apabila ditinggalkan bisa membatalkan puasanya, seperti itu. Dan ini di dalam puasa Ramadan tentunya karena puasa Ramadan ini wajib bagi setiap muslim, maka kita harus mengetahui betul tentang rukun ini. Jangan sampai kita ternyata melanggar rukun, kita tidak mengetahui, ternyata puasa kita batal, seperti itu. Sehingga hal yang perlu kita ketahui bahwa rukun dalam puasa Ramadan yang pertama adalah niat, gitu. Yang pertama adalah niat, dan beda antara puasa Ramadan yang hukumnya wajib dengan puasa sunnah. Bahwa puasa Ramadan atau puasa yang wajib, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man lam yubayyitis siyama minal lail, atau dalam riwayat lain qoblal fajr fala siyamalah, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam harinya atau sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, seperti itu. Jadi untuk puasa yang wajib, puasa Ramadan, harus niat puasanya itu dari sejak malam atau setidaknya sebelum terbit fajar. Berbeda dengan puasa sunnah, ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah kemudian bertanya kepada Aisyah, sebagaimana perkataan dari Aisyah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian kata Aisyah, tidak ada. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu saya puasa, gitu.
Artinya untuk puasa sunnah, jika memang dari sejak terbit fajar belum makan, belum minum, dan kemudian tidak juga berhubungan dengan istri, maka boleh-boleh saja, misalnya jam 8 waktu duha, belum makan, belum minum, kemudian baru berniat saya ingin puasa hari ini. Untuk puasa sunnah boleh, tapi untuk puasa Ramadan, untuk puasa wajib, maka tidak boleh. Puasa wajib harus diniatkan sejak malam harinya atau sebelum terbit fajar, karena ini adalah rukun dalam puasa Ramadan. Kemudian ada ulama yang kemudian mazhab Malikiyah mengatakan bahwa niat puasa Ramadan boleh sekali saja ketika memasuki bulan Ramadan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Artinya barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Jadi satu paket, bahwa puasa Ramadan ini adalah satu paket, gitu, satu rangkaian. Sehingga mazhab Malikiyah mengatakan bahwa berniat misalnya kalau tahun ini pada hari Kamis malam misalnya, kemudian kita sudah berniat akan berpuasa sebulan penuh, ini kalau menurut mazhab Malikiyah dibenarkan. Tapi kalau mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa setiap hari adalah ibadah tersendiri, sehingga diniatkan harus setiap harinya, setiap malamnya hendaknya kemudian kita meniatkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian tentang niat, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apa yang terbesit dalam hati kita, besok kita ingin berpuasa, maka yang seperti ini sudah dikatakan niat. Walaupun sebagian mazhab Syafi'iyah tentunya di dalam mazhab Syafi'iyah atau mayoritas di Indonesia ada kemudian melafazkan niat. Tentunya ini penjelasannya bagi orang yang sulit menghadirkan niat. Karena ada orang-orang yang sulit untuk menghadirkan niat, ada orang yang ketika ingin sholat sulit menghadirkan niat, seperti itu. Akhirnya kemudian dibantu dengan dilafazkan untuk bisa membantu hati dalam menghadirkan niat. Sehingga di Indonesia tentunya banyak kita mendengar setelah tarawih atau witir, kemudian kita dibimbing untuk kemudian berniat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang jelas bahwa niat ini adalah rukun dalam puasa, khususnya puasa Ramadan. Hendaknya kemudian kita meniatkannya sejak malam harinya atau sebelum terbit fajar. Adapun kemudian dilafazkan atau tidak dilafazkan, silakan bagi yang kemudian mengambil pendapat mazhab Syafi'iyah kemudian dia melafazkan, silakan. Adapun yang kemudian sebagaimana perkataan Imam Ibnu Taimiyah, kalaupun kita terbesit dalam diri kita besok saya mau puasa, maka yang seperti ini pun juga sudah dikatakan niat. Kemudian rukun yang kedua, bahwa orang yang berpuasa Ramadan selain meniatkan diri untuk berpuasa Ramadan, kemudian tentunya rukunnya adalah dia menahan, gitu. Karena puasa ini secara bahasa artinya adalah menahan, gitu. Sehingga Maryam ketika bernazar, inni nazartu lirrahmani shauma, saya bernazar kepada Allah untuk saum, gitu. Bagaimana saumnya? Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan bicara sama manusia. Saya tahan diri saya untuk tidak bicara. Secara bahasa menahan diri itu artinya puasa, gitu. Walaupun maksud puasa di sini tentunya menahan diri untuk tidak berbicara, seperti itu. Adapun dalam puasa Ramadan kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri atau hal-hal yang membatalkan puasa seperti keluar mani dengan sengaja, maka yang seperti ini tentunya adalah membatalkan puasa. Maka menahan diri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dari makan, minum, dan berhubungan suami istri atau keluar mani dengan sengaja. Rukun yang ketiga yaitu ada waktunya, yaitu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tentang rukun-rukun dalam berpuasa Ramadan. Kemudian dalam berpuasa Ramadan juga ada sunnah-sunnah yang hendaknya kemudian kita lakukan agar kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Di antaranya bahwa sunnah-sunnah dalam berpuasa Ramadan hendaknya kita menyegerakan berbuka dan kemudian mengakhirkan sahur. Jadi walaupun kita masih kuat untuk berbukanya nanti, saya mungkin ingin makan besarnya setelah tarawih, tapi setidaknya kita membatalkan dulu ketika masuk terbenam matahari, masuk waktu maghrib, hendaknya kita membatalkan dulu, karena Rasulullah SAW mengatakan manusia akan terus dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka.
Sehingga di antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka, dan juga di antara sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini sampai kapan waktunya? Sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit yang pernah sahur bersama Rasulullah SAW, ketika ditanya berapa jarak sahurnya Rasulullah SAW dengan sholat subuh, maka kemudian perkataan Zaid bin Thabit, kira-kira kalau kita membaca Al-Quran sekitar 50 ayat, seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian misalnya subuh jam 4:30 kita sudah sahur dari jam 1 malam atau bahkan dari jam 12 malam, tidak seperti itu. Hendaknya kemudian kita mengakhirkan sahur kita di dekat-dekat waktu subuh. Kemudian dalam puasa Ramadan juga atau dalam berpuasa, kita harus mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa tentunya adalah makan minum dengan sengaja. Kalau misalnya makan minum tidak sengaja, maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kalau memang kita lupa, kita makan, kita minum, bahkan sampai kenyang, ada sampai orang kemudian habis makan tambah lagi, tapi betulan lupa. Kalau betulan lupa, maka kata Rasulullah SAW, fa innama at'amahullah wa saqah. Allah yang kasih makan dan kasih minum. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pura-pura lupa atau kemudian dia memang sengaja untuk makan dan minum, maka yang seperti inilah yang kemudian membatalkan puasa Ramadan. Begitu juga ketika seseorang keluar mani dengan sengaja atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bahkan ketika seseorang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, selain puasanya batal, dia juga harus membayar kafaratnya, seperti itu. Dia harus membayar kafaratnya, dia harus memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak atau tidak ada budak, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, hendaknya kemudian memberikan makan untuk 60 orang miskin, seperti itu. Kemudian selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika seseorang berpuasa. Di antara hal yang makruh dilakukan untuk berpuasa adalah berlebihan ketika seseorang berwudu. Seseorang berwudu disunahkan untuk berkumur dan juga menghirup air ke hidung, al-madmadah wal istinsyaq gitu. Tapi kalau misalnya dalam ketika seseorang berpuasa, hendaknya dia berkumur dan kemudian memasukkan air ke hidung sekedarnya saja gitu. Tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi puasa, hendaknya dia memaksimalkan berkumur dan memasukkan air ke hidung. Sunnahnya itu dimaksimalkan, kecuali jika dalam kondisi puasa, maka berkumur dan kemudian memasukkan air ke hidungnya ini hanya sekedarnya saja. Kemudian ini diantara hal-hal yang makruh dalam seseorang ketika melakukan puasa. Dan juga yang makruh diantaranya adalah hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Karena kalau misalnya keluar mani ini membatalkan puasa, kalau tidak keluar mani tapi bisa keluar mazi gitu. Jadi sebelum mani keluar biasanya mazi keluar, ini bisa kemudian sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa, sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa ketika mazi saja yang keluar. Tapi ini tentunya adalah sesuatu yang dimakruhkan, sehingga hendaknya seseorang untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, bahwa hal yang mubah atau boleh dilakukan dalam berpuasa, yaitu atau tidak membatalkan puasa ketika pertama tentunya seseorang makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa, maka jangan dibatalkan puasanya, lanjutkan puasanya, seperti itu. Karena hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Kemudian hal yang kemudian mubah juga boleh dilakukan, tidak membatalkan puasa, adalah mandi atau mendinginkan diri, mendinginkan badan. Ini tentunya tidak membatalkan puasa. Kemudian bersiwak dan lain sebagainya, ini juga tidak membatalkan puasa. Mungkin ini singkatnya tentang fikih puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Sekedar mengingatkan tentunya, karena setiap tahun juga insya Allah kita selalu mengingatkan agar kita tidak terlupa kemudian melanggar rukun dari puasa Ramadan sehingga puasa kita menjadi batal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu matasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.